Salam saudara-saudara, jumpa kembali dalam Sapaan Gembala Sinode Gereja Kristen Indonesia. Saya Pendeta Gordon S. Huta Barat dari GKI Kota Wisata. Sebelum merenungkan firman Tuhan, saudara mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah menyertai kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, Engkau memberkati kami. Biarlah kasih setiamu dinyatakan di sini lewat firman Tuhan, sehingga kami mengerti tentang cinta dan kasih serta penyertaan-Mu. Kami memohon Roh Kudus menolong kami, supaya kami diperlengkapi terus dan dibekali di dalam melanjutkan hidup yang Tuhan percayakan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita diambil dari Lukas 21 ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Saudara, tema kita pada hari ini adalah tetaplah bertahan. Saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini mengajak kita untuk bagaimana kita menyikapi, terutama dalam kita bergumul di tengah-tengah pandemi 19 ini. Saudara, saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan. Kapan saudara merasa terpuruk di dalam iman? Dalam arti merasa ada keraguan akan kuasa Tuhan. Ragu Tuhan itu ada. Ragu apa betul nanti ada keselamatan? Ragu apa betul Tuhan sanggup melindungi kita dari setiap bahaya, penyakit, dan sebagainya. Terutama dalam masa pandemi kita ini. Kapan itu semua akan berakhir? Saudara, saya ingin bercerita. Saya pernah mendatangin dan harus mendatangin seorang pemuda aktivis gereja yang benar-benar telah meragukan akan keberadaan Tuhan. Bukan hanya ragu, tetapi juga sudah meninggalkan gereja dan imannya gara-gara doa yang dia panjatkan setiap hari untuk kesembuhan ibunya yang sakit stroke, merasa tidak didengar oleh Tuhan. Ibunya bukannya menjadi sembuh, tetapi malah meninggal dunia. Dengan keadaan yang dihadapinya itu, ia menyimpulkan Tuhan tidak ada. Saudara yang kekasih, dalam Alkitab mencatat ada beberapa orang yang memang melarikan diri karena takut. Misalnya Elia ketika nyawanya sangat berharga karena telah mencatat nabi-nabi Izebel. Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali karena takut. Para murid-murid melarikan diri setelah peristiwa salib dan kematian Tuhan Yesus juga karena takut. Apakah kita mengikuti sikap seperti ini? Sebagai orang beriman, seharusnya kita tidak menjadi ragu atau takut terhadap apapun yang bisa mengancam dan menyelamatkan nyawa kita. Kenapa? Saudara, dalam Roma pasal 8 ayat 39 bagian terakhir, bahkan sekalipun maut, itu tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Sebagai orang beriman, saudara, kita tetap menghayati terus karya Kristus yang mau menempatkan dirinya sebagai orang Samaria yang baik hati, yang mau mengasihi musuh-musuhnya, yang rela dibenci, yang rela mau menanggung sakit dan luka setiap manusia, yaitu dosa-dosa kita. Sehingga nyata di dalam Kristus ada keselamatan. Saudara, saya pernah takut ketika dokter mengatakan bahwa saya terkena kanker darah. Dalam satu hari pertama itu, saya dan istri juga merasa sedih. Kenapa? Karena pasti itu tidak tersembuhkan. Kekasih, tetapi di hari yang kedua, saya pasrah, saya berserah, saya dikuatkan kembali. Kenapa saya harus takut ketika bicara dan hadapkan dengan kematian terhadap sesuatu yang mengancam nyawa kita oleh karena penyakit tertentu? Maka saya hanya berserah pada Tuhan, jadilah kehendak Tuhan. Kenapa?
pada akhirnya tidak menjadi takut. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Ia sudah menanggung dosa-dosa kita dan telah menyediakan tempat yang kekal, jauh dari segala penderitaan di dunia ini. Saudara, dalam situasi dan kondisi yang sedang dihadapi kita bersama, tetaplah bertahan, tetaplah bertabah diri. Mungkin Anda gelisah dan mempertanyakan pergumulan ini kepada Tuhan. Sampai kapan ini akan berakhir, Tuhan? Apakah ini akan berlangsung terus-menerus? Semoga dan pastinya tidak. Sehebat apapun serangan virus pada saatnya akan berakhir. Sejarah mencatat hanya virus HIV atau AIDS dari sejak tahun 1980 yang belum teratasi. Dan itu telah menelan korban meninggal sampai sekarang sebanyak kurang lebih 36 juta orang. Sudah kasih, firman Tuhan tak menyapa kita agar kita tetap bertahan dalam keadaan dan ancaman apapun. Tidak kehilangan iman kita, tidak meragukan cara Tuhan bertindak. Jika kita tetap bersandar kepada Tuhan, disitulah kita akan melihat arti kehidupan yang sesungguhnya. Bertahanlah dengan tetap memelihara persekutuan dengan Kristus. Jaga daya tahan tubuh dengan makanan jasmani, tetapi juga makanan rohani, agar kita tidak jatuh dalam pencobaan. Dan janji Tuhan di dalam Ibrani 13 ayat 5b, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan kiranya yang menyertai, melindungi, dan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.